Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hikmawati dari Sarolangun. Tinggalnya di Jambi, WKS Tebing Tinggi, Pak. Jambi. Ya. Sebelumnya saya terima kasih sama yang baca brosur udah kasih kesempatan bertanya sama Pak Ustadz. Ya, mari. Saya udah 3 kali datang ke sini, Pak Ustadz. 3 kali? Iya. Ini kali yang ketiga? Ini yang ketiga. Tiap hari raya ya? Iya, karena ada mertua di sini. Oh, jadi 3 kali itu 3 tahun ya? Ya. Katanya tiap hari raya berarti 3 tahun. Iya, 3 tahun. Ya, apa yang ditanyakan? Pertama tentang orang tua saya, Pak Ustadz. Itu, ibu saya kan rajin sholat, tahu dengan mengaji semuanya tahu, tapi dia sering ke dukun, Pak Ustadz. Saya bilang nggak usah ke dukun, Bu, bilang. Jadi dia nggak apa-apa, itu cuma pelantarannya aja katanya. Dia kan ke dukun karena ada yang hilang, jadi dia nanya ke dukun katanya. Saya tahu ibu saya ke dukun itu saya melarang. Saya takut dengan dosa gitu kan. Jadi saya langsung nelpon ibu saya, nggak usah ke dukun, Bu, bilang gitu. Ya nggak apa-apa, itu cuma pelantarannya aja. Kita nggak percaya sama si dukun katanya. Kita percaya sama Allah katanya. Jadi saya melarang itu, apa saya dosa, Pak Ustadz, sama ibu saya gitu. Terus yang kedua sama bapak saya. Bapak saya tidak sholat, Pak Ustadz. Tidak sholat 5 waktu. Tapi dia sholat lebaran. Belum puasa dia sholat taraweh. Itu puasanya sering full, Pak Ustadz. Itu Pak, puasanya itu apa diterima apa tidak, Pak Ustadz? Nanti misalkan dia itu meninggal, apa boleh saya doakan, apa boleh disolatkan gitu. Dan sebagai anak saya ingin orang tua saya itu, bapak saya itu sholat, Pak Ustadz. Mohon doanya, Pak Ustadz. Ibu saya udah capek nyuruh bapak itu sholat, saya pun juga, tapi dia belum mau sholat. Saya sedih rasanya kalau bapak saya tidak mau sholat, Pak Ustadz. Udah nggak tahu caranya gimana lagi nyuruh dia sholat, itu dia nggak mau sholat. Mohon doanya, Pak Ustadz. Apakah hati bapak saya itu udah tertutup, Pak Ustadz? Apa udah tertutup untuk bertobat gitu hatinya, Pak? Itu aja, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ibumu itu sering ke dukun, tapi kalau diingatkan, saya tidak percaya kepada dukun. Memang ke dukun itu biasanya memang diajari bohong. Lah orang percaya yang dukun kok datang ke dukun ini terus mau minta apa? Ya. Ya, jadi dia itu ya termasuk orang yang suka mendukun, itu sholatnya 40 atau 50 malam gugur, tidak ada gunanya. Nah, oleh karena itu ya diingatkan, minta selamat itu jangan kepada dukun tapi kepada Allah. Dengan cara mengamalkan Islam secara betul itu dijamin keselamatannya. Kata Nabi, pegang teguh pada Islam yang benar. Yang Islam artinya yang dasarnya Quran dan Sunnah, dijamin lantadillu, tidak akan sesat. Berarti selamat kan? Nah, kalau kepengen selamat, pegang teguh Quran dan Sunnah, tidak usah yang lain-lain, pasti selamat. Itu yang diwariskan dari Rasulullah seperti itu. Kemudian apa tadi? Bapak tidak sholat 5 waktu, sholatnya sholat id. Setelah itu memang 5 waktu tidak sholat berarti dia meninggalkan agamanya. As-sholatu imaduddin, sholat itu tiangnya agama, maksudnya sholat 5 waktu itu. Aman aqomaha faqad aqomadin, siapa menegakkan sholat berarti menegakkan agamanya. Wa man tarokaha faqad tarokaddin, siapa meninggalkan sholat berarti meninggalkan agamanya, berarti tidak Islam. Ya, tidak mau sholat berarti tidak Islam. Tapi dia puasa, tidak ada nilainya. Wong puasa itu diwajibkan oleh Allah kepada orang yang beriman, orang Islam. Rukun Islam itu 5, salah satu diantaranya puasa Ramadan.
Nah kalau dia bukan orang Islam kok ikut puasa sekalipun 1 bulan penuh tidak medot, tidak putus, tidak dapat pahala apa-apa. Karena kamu tidak disuruh puasa lah kok puasa. Puasa yang tidak dapat pahala, tidak puasa, tidak berdosa karena tidak puasanya. Memang dia tidak berkewajiban. Nah dia tidak puasa, tidak sholat, dia tidak berpuasa, tidak sholat, bukan dia tidak berdosa karena tidak puasa, karena tidak sholatnya. Berdosanya karena kekafirannya itu, menolak ajaran Islamnya. Adalah maka dari itulah tidak boleh sholat Ramadan itu, puasa Ramadan itu dan sholat 5 waktu itu diabaikan. Orang itu termasuk itu termasuk rukun Islam. Kita bacakan ya. An Sofiyata an Abdi azwajin Nabi SAW anin Nabi SAW qala man ata arrofan fasa'alahu an syai'in lam tuqballahu sholatu arba'ina lailatan. Hadis ini riwayat Muslim. Dari Sofiyah, dari sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, barang siapa yang datang kepada dukun atau tukang ramal, ya, dukun, lalu menanyakan sesuatu kepadanya, maka tidak diterima sholatnya selama 40 malam. Hadis riwayat Bukhari juz 4 halaman 1750. Riwayat Muslim. Ya, hadis riwayat Muslim juz 4 halaman 1751. Nih datang gitu aja membenarkan ngomongannya dukun, sholatnya gugur 40 malam, ya, dosa. Maka dari itu Islam sejak zaman Nabi larangan keras datang atau percaya kepada dukun itu dilarang keras, syirik gitu. Maka mana-mana dadi wong Islam nek salat hanya kepadamu ya Allah saya menghambakan diri, hanya kepadamu saya mohon pertolongan, lah kok njaluk tulung neng dukun, ya. Nah salat kan iya karena butuh, iya karena stain, ya ternyata bohong kan, bukan tidak terima salatnya. Maka caranya bagaimana? Ya didoakan mudah-mudahan Allah memberikan hidayah. Tetapi tidak hanya cukup doa, di samping doa selama ayahmu masih hidup ya digeretai terus diajak. Syukur kalau di rumah ada radio, ada TV, suruh dengarkan radio atau TV. Dia tergugah oleh radio atau oleh TV yang didengarkan atau yang dilihat itu sendiri. Mungkin kalau diberitahu anaknya masih nyepelek ke wong cah cilik ngandani wong tua, mungkin gitu kan. Ya. Jadi kalau nanti mati nggak boleh disolatkan karena dia bukan orang Islam. Alhamdulillah.